Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. wa bil Qur'ani imama. Alhamdulillahilladzi kataba alaina wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati wal kalam wan najwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fakultas Dakwah. Wakil Dekan satunya Bapak Dr. Sya'roni SAG MPD. Wakil Dekan 2 Bapak Haji Abdullah Firdaus LC MA PhD. Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Jaya SAG MPD. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ibu Kabak TU Fakultas Dakwah, Ibu Linda Seswati SAG MPDI, Ketua Prodi, dalam hal ini hadir di sini Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Bapak Sandi Maspika MPC, kemudian Ibu Hajah Azizah SH, dan Presiden Mahasiswa Saudara Salman Barara. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Dakwah yang terpilih beserta seluruh jajaran pengurusnya. Kemudian yang saya hormati Dewan Eksekutif Mahasiswa, Ketua sampai seluruh anggota yang terpilih. Kemudian yang saya hormati peserta Diklat Pimda atau PKMD Fakultas Dakwah yang hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yang saya hormati seluruh jajaran panitia yang menyukseskan acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah face to face di Al-Qa'ah ini. Kemudian selanjutnya selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah. Saya teringat sekitar tahun 91 hingga 95, di mana saya juga pernah menjadi pengurus mulai dari HMJ yang sekarang menjadi HMPS, kemudian menjadi senat fakultas, waktu itu Fakultas Usuluddin yang sekarang berpisah menjadi Fakultas Dakwah sebagai pengurus juga. Kemudian saya pernah juga menjadi pengurus senat mahasiswa institut di masa ketuanya mantan WR3 Pak Baru Lulung, yang sekarang namanya berubah menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa ya? Ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Namun kalau waktu itu nuansanya sangat akademis sekali, dalam artian tidak mengikuti pola sistem pemerintahan, dalam artian ada istilah senat, ada istilah Dewan Eksekutif ya. Kalau hari ini keren-keren sekali istilah itu, sehingga saya kebingungan mana yang senat, mana yang yang dema gitu. Tapi untuk Pak WD3 yang banyak berkecimpung di wilayah WD3 ini menyampaikan ke saya bahwa istilah di rektorat itu Dewan Eksekutif Mahasiswanya itulah menjadi ketuanya itu jadi presiden. Di fakultas juga begitu, dan saya kira ini adalah sebuah garis keorganisasian yang memang mungkin harus digalakkan oleh mahasiswa. Saya ingin mengatakan bahwa
sebagai mantan aktivis baik internal maupun eksternal kampus, saya ingin mengatakan bahwa idealnya mahasiswa itu harus berorganisasi. Mengapa? Karena adik-adik mahasiswa inilah calon pemimpin-pemimpin ke depan. Kalau tidak berorganisasi, maka dia tidak punya kemampuan memimpin, tidak punya kematangan berorganisasi, tidak mampu bernegosiasi, tidak mampu bargaining, tidak mampu melobi, dan segala macamnya. Mengikuti organisasi banyak persoalan, apalagi organisasi kemahasiswaan, duitnya nggak ada. Di tangan tuh duit ada dong, tapi departemen keuangan nggak ada. Nah itu, ini yang keren ini. Nggak ada duitnya tapi mikirkan keuangan, bagaimana supaya ada. Nah ini yang berat. Kenapa? Karena mengeluarkan uang dari rektorat, dari fakultas, apalagi di tengah masyarakat seperti Pemda itu, tidak mudah. Karena mereka orang-orang pintar, mantan organisatoris. Ya, tidak mudah mengeluarkan Pak uang dari kantong. Beda dengan pengurus masjid. Pak ketua, kita nak beli bola lampu kena mati, keluar duitnya langsung. Tapi berorganisasi nggak bisa. Artinya perlu lobby, perlu kecekatan bagaimana kita mensiasati supaya kita bisa hidup dari berorganisasi itu. Maka itu saya berani mengatakan bahwa mahasiswa itu harus berorganisasi kalau ingin menjadi pemimpin di masa depan. Negeri ini dihidupi oleh organisasi. Dan sejarah perjuangan bangsa ini juga lahir karena perjuangan, salah satunya adalah mahasiswa. Ingat di peristiwa Rengas Dengklok dan lain-lain sebagainya. Ini karena peran mahasiswa. Karena di sini ada senator, kemudian ada presiden, mahasiswa dari rektorat yang merupakan anak kita dari manajemen dakwah, Saudara Salman Barara. Pertama saya mulai dari Salman Barara. Pertama, tunjukkan kualitas Anda sebagai mahasiswa fakultas dakwah, bahwa 1 tahun ke depan bisa memimpin fakultas dakwah dan bisa memimpin di rektorat melalui Dewan Eksekutif Mahasiswanya itu. Kemudian untuk Senat Mahasiswa Fakultas dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, saya ingin menyampaikan bahwa Anda bergerak itu berada di bawah naungan Fakultas Dakwah. Karena itulah maka kita harus bersinergi membawa Fakultas Dakwah kepada arah yang kita inginkan. Yang dibilang Fakultas Dakwah unggul itu belum pernah terlontar dari mulut saya bahwa itu adalah visi misi saya. Belum pernah terlontar. Tapi ini adalah istilah yang dibangun ketika orientasi mahasiswa kemarin, karena memang jargon rektorat itu adalah Win Sultan Saifuddin Jambi membangun reservasi keunggulan dan kebaikan. Fakultas dakwah dalam benak masyarakat kita adalah harus mampu, sanggup menjadi seorang pendai atau dai alias ceramah. Apakah itu bil media atau bil lisan, terserah. Artinya masyarakat tahunya kita sebagai orang yang mampu ceramah, mampu pidato, mampu memimpin yasin, tahlil, baca doa dan segala macamnya. Karena itu tadi saya diskusi dengan Pak WD3. Pak WD3, mumpung kita baru menduduki jabatan di Fakultas Dakwah ini, mungkin bisa diarahkan mahasiswa bahwa semua mahasiswa Fakultas Dakwah keluarnya itu harus punya keunggulan minimal 3. Apa keunggulannya? Tadi sudah kita lihat. Ada yang bisa menjadi kori, itu satu keunggulan. Masyarakat kita butuh seorang kori
yang bisa nampil ngaji. Masyarakat kita butuh pemimpin tahlil. Walaupun kecilnya logat di Fakultas Dakwah cuma ngurus tahlil, tapi itulah realitas sosial. Kita harus memimpin tahlil, bisa memimpin yasin, bisa baca doa, dan segala macam kegiatannya baik secara akademik maupun non akademik itu bisa dimiliki oleh mahasiswa kita.